Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 756. Pertempuran yang mengejutkan. Itu saran yang buruk. Aku rasa aku lebih suka mengubahmu menjadi budak iblis. Dia melambaikan tangannya. Awan iblis di sekitarnya langsung berkumpul dan membentuk lingkaran besar di langit, memberinya aliran kekuatan yang stabil. Awan iblis ini terbentuk dari 1/10 esensi iblis aslinya, jadi dia sama sekali tidak boleh menyia-nyiakannya. Terlebih lagi, kemunculan Zhuo Qingfan membuatnya merasakan bahaya yang sangat besar. Tanpa ragu, dia mengambil langkah pertama. Dia menunjuk ke udara dan berteriak, "Pedang tanah iblis sejati." Pedang hitam raksasa terkondensasi di langit dan langsung menebas. Kamu bahkan belum selesai bicara tapi sudah menyerang. Di mana kesatria dan kehormatanmu? Sepertinya kita benar-benar tidak bisa minum teh sore dan makan roti kukus bersama. Zhuo Qingfan berkata dengan nada kesal. Tubuhnya melesat di udara dan langsung menyambut pedang hitam itu. Dia tidak menghindar sedikit pun dan benar-benar menembus pedang besar tersebut tanpa terluka sama sekali. Apa? Tubuh dia bergetar hebat dan rasa terkejut muncul di wajahnya. Ketika Zhuo Qingfan hampir melewatinya, dia langsung mengambil keputusan. Dengan satu tangan, ia membentuk segel dan berteriak, "Jangan melihat tubuh di pedang." Cermin oktagon. Pedang hitam raksasa itu terbelah dari tengah, lalu berubah menjadi cermin dunia kegelapan. Sinar hitam pekat menyinari langit dan langsung membekukan sosok Zhuo Qingfan. Hanya trik sekecil ini. Jika kekuatan seperti ini bisa berada di peringkat kedua dunia, berarti orang-orang di era ini terlalu lemah. Dia turun dari langit sambil terus membentuk segel tangan. Seekor iblis perlahan muncul dari dalam cermin oktagon, membuka mulut besarnya, lalu menelan Zhuo Qingfan. Orang-orang di bawah terkejut bukan main. Mata mereka membesar tidak percaya. Mereka semua sudah bersiap menyaksikan pertarungan besar yang mengguncang dunia, tapi bagaimana mungkin semuanya selesai secepat ini? Mo Xiaochuan juga terlihat bingung. Jika ia bisa dikalahkan semudah ini, bagaimana mungkin ia bisa bertarung seimbang dengan gurunya dan tetap berada di posisi kedua dunia? Ia melirik Yun Xiao, tapi melihat Yun Xiao masih menatap langit dengan wajah tenang. Tubuh dia juga bergetar. Jelas, mustahil baginya untuk menang semudah itu. Bintang-bintang menggantung di langit yang luas. Bulan terbit di atas sungai besar. Cahaya bintang dan bulan saling bersinar dan memperebutkan keindahan. Tiba-tiba terdengar suara lembut. Tubuh dia berubah menjadi cahaya menyilaukan. Sosok Zhuo Qingfan perlahan muncul di udara dan menekan telapak tangannya dengan ringan. Bom! Cahaya itu tiba-tiba menjadi jauh lebih terang, seperti bunga indah yang mekar di malam gelap. Tubuh dia hancur seketika karena tekanan telapak tangan itu berubah menjadi ki iblis yang berterbangan, lalu kembali terkondensasi puluhan meter jauhnya. Matanya dipenuhi keterkejutan yang luar biasa. Sebaliknya, Zhuo Qingfan hanya menatap cahaya yang memudar dengan tatapan kagum. Betapa indahnya bunga bintang dan bulan. Sayang sekali keindahannya ternoda oleh ki iblismu, sehingga kehilangan keasliannya. Wajah ia dipenuhi ketakutan. Hanya dengan satu gerakan, lawannya berhasil menghancurkan tubuh iblis aslinya. Ini jelas kekuatan seorang ahli yang benar-benar melampaui batas. Ia tidak lagi berani meremehkan dan berkata dingin, "Idola Dharma." Iblis sejati, iblis turun ke dunia. Tubuh dia berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan. Bayangan iblis raksasa muncul di belakangnya. Meskipun tidak sepenuhnya jelas, tekanan yang dipancarkannya sangat menakutkan, seolah ia adalah dewa kegelapan yang menguasai dunia ini. Karena kamu disebut kehampaan dan mampu bergerak bebas, sudah pasti kamu memiliki beberapa teknik rahasia ruang. Tapi, nada suara dia berubah. Bola cahaya redup keluar dari mata kirinya. Sebuah pagoda kuno perlahan muncul dan jatuh ke tangannya. Dengan suara dingin ia berkata, "Tapi mari kita lihat
Apakah teknik rahasia kehampaanmu bisa menembus kekuatan dunia dari artefak tingkat sains milikku? Pagoda kuno itu tiba-tiba membesar. Keenam lengan, dia membentuk perubahan segel yang berbeda-beda. Dengan pagoda sebagai inti, ia mulai mengekspansi dunia dan menggabungkannya dengan awan iblis. Sejak zaman kuno, pagoda ini sudah terhubung dengan kesadaran dewa iblis. Meskipun Dijun menambahkan pembatasan saat memperbaikinya, dia berhasil memaksanya terbuka. Awan iblis adalah wilayah yang ia kuasai, dan sekarang keduanya perlahan menyatu menjadi satu kesatuan. Awan iblis mulai menyatu dengan kekuatan dunia dan menutup seluruh ruang. Ekspresi Zuo Qingfan akhirnya berubah. Ia menatap pagoda kuno itu dan berkata terkejut, senjata tingkat mendalam yang transenden. Dia mendengus dingin. Dengan kekuatan dunia dari senjata sains ini dan wilayah awan iblisku yang menekan ruang, aku ingin melihat bagaimana kamu masih bisa menggunakan teknik rahasia kehampaanmu. Ia menekan beberapa mantra ke dalam pagoda kuno itu. Pagoda tersebut langsung membesar hingga menembus langit, lalu terbang dari telapak tangannya dan menekan ke arah Zuo Qingfan. Pagoda kuno itu bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti pagoda surgawi atau pavilion langit. Rasanya jelas itu bukan benda dari dunia fana. Di bawah tekanan kekuatan dunia yang begitu besar, mata Zuo Qingfan dipenuhi keterkejutan. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, itu senjata mistik tingkat super. Benar-benar senjata mistik tingkat super. Mata Yun Xiao juga dipenuhi keterkejutan luar biasa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang benar-benar menggunakan senjata tingkat tertinggi seperti itu. Meskipun medan perang para dewa kuno sekarang sudah menjadi reruntuhan, bagaimanapun juga, itu adalah senjata tingkat mendalam yang disempurnakan langsung oleh Raja Iblis. Jika digunakan, kekuatannya bahkan jauh melampaui tablet alam surgawi miliknya. Dia cepat-cepat mengingat semua yang dilihatnya, sekaligus memverifikasi kembali setiap detail tentang tablet alam dewa yang pernah ia gunakan dan integrasikan sebelumnya. Setelah beberapa saat terdiam, mata Zuo Qingfan akhirnya kembali bersinar. Ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia mengangkat tangan kanannya. Cahaya hijau mulai berkumpul di telapak tangannya, perlahan membentuk sebuah tombak kuno. Hati Yun Xiao ikut bergetar. Dengan nada terkejut, dia berkata dalam hati, dia akan menggunakan lautan luas, seperti debu di pertempuran tingkat ini. Jangan-jangan teknik rahasia ruang miliknya benar-benar ditekan oleh kekuatan dunia? Fenomena ini membuat Yun Xiao terkejut, sekaligus bersemangat. Jika benar seperti itu, berarti selama dia berhasil menyempurnakan tablet alam dewa sepenuhnya dan kembali ke puncak martial sovereign, dia akan memiliki peluang untuk benar-benar menekan Zuo Qingfan di masa depan. Semua orang yang ada di bawah menatap ke langit tanpa berkedip. Melihat seorang martial sovereign yang menguasai kehampaan saja sudah sangat langka. Apalagi melihatnya menggunakan senjata tingkat tinggi, tingkat tertinggi. Mereka benar-benar terkejut sampai tidak bisa berkata apa-apa. Baru setelah Xuan mendengar gumaman Yun Xiao yang penuh keterkejutan, tubuhnya ikut bergetar. Dengan susah payah dia memalingkan pandangan dari langit, lalu kembali memperhatikan dengan lebih cermat. Apakah pagoda kuno itu benar-benar senjata tingkat tertinggi, tingkat super? Apakah itu kapal Noah yang katanya bisa menyeberangi dunia? Apakah kamu bodoh? Jelas-jelas itu pagoda. Bagian mana yang terlihat seperti kapal? Tapi bukankah satu-satunya artefak tingkat super sejak zaman kuno sampai sekarang hanya kapal Noah? Ya, benar. Senjata tingkat mendalam transenden tidak bisa dipahami orang biasa. Mungkin saja bisa berubah bentuk. Benar, pasti begitu. Beberapa waktu lalu, aku bahkan mendengar rumor tentang kelahiran kembali kapal Noah. Tidak kusangka itu mungkin benar. Iblis ini mungkin cuma merasa kalau berubah jadi menara akan terlihat lebih megah. Semua orang membicarakannya dengan gugup. Mereka dipenuhi rasa tegang, tapi di saat yang sama juga penuh antisipasi. Zuo Qingfan menggenggam tombak di tangannya dan merasakan getaran kecil dari senjata tingkat dalam itu. Dia membuka matanya dan menatap pagoda kuno yang perlahan turun dari langit. Benar,
Ini memang senjata tingkat super, bahkan mampu membuat lautan luas seperti debu milikku merasakan ketakutan. Bentuk Dharma, dia menjulang seperti setan di langit. Dia tertawa keras. Zuo Qingfan, meskipun senjata mistik tingkat transendenku ini pernah rusak, senjata ini tetap terhubung dengan hatiku. Meskipun kekuatannya hanya tinggal setengah, bagaimana mungkin kamu bisa menahannya? Aku akan menguburmu di sini, meskipun itu berarti senjata tingkat dalam ini ikut hancur sepenuhnya. Dia tertawa dengan nada mengerikan. Medan perang para dewa kuno awalnya adalah reruntuhan. Setelah diperbaiki oleh Dijun, ia selalu berhati-hati dan jarang menggunakannya. Tidak ada yang menyangka, sekarang berada di tangan dia, dan dia sama sekali tidak menghargainya. Aku tidak tahu apakah senjata tingkat mendalam transenden bisa menghentikannya. Tapi setidaknya ada sesuatu di sini yang bisa. Zuo Qingfan berkata dengan tenang. Wajahnya setenang sumur tua yang tidak pernah beriak. Tombaknya berubah menjadi banyak bayangan saat diarahkan ke langit. Cahaya hijau memancar dari tubuhnya dan menembus langit. Hukum langit dan bumi yang tidak bisa dijelaskan berguncang hebat. Seluruh dunia bergetar, seolah langit runtuh dan bumi retak. Ini adalah Kasaya. Semua seniman bela diri yang berdiri di tanah langsung terkejut. Tubuh mereka bergetar hebat seolah dunia sedang berguncang. Di kejauhan, sebuah gunung tinggi tiba-tiba muncul dari tanah seperti rebung yang menembus bumi, terus menjulang ke langit. Apakah itu puncak gunung? Kenapa rasanya aneh sekali? Xia Yunan bergumam dengan ketakutan. Tubuhnya tiba-tiba bergetar. Lalu dia berseru ngeri, itu cangkang naga Suwanni. Kekuatan naga yang menakutkan muncul dari dalam awan hitam. Medan berbentuk naga yang dulu pernah melahirkan naga sejati kuno itu seolah kembali hidup di bawah panggilan Zuo Qingfan. Tubuh pegunungan itu terbentang melintasi langit. Zuo Qingfan mengerutkan alis. Cangkang naga itu terlalu besar dan tampak sangat berat serta kikuk. Tombak panjangnya melesat turun sambil berputar di depannya. Cahaya hijau menyala dan seolah merespons panggilan itu, cangkang naga menekan tubuhnya ke langit. Gunung dan bebatuan pecah, runtuh dari angkasa, lalu memenuhi langit dengan debu tebal. Akhirnya, cangkang naga itu menyusut hingga hanya sekitar 100 meter. Perlahan-lahan ia mengelilingi tubuh Zuo Qingfan bersama putaran tombaknya, memancarkan nafas naga yang mengejutkan. Nafas naga itu benar-benar digunakan olehnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuh naga yang terbentuk dari cangkang itu berputar di depannya, seperti naga yang tersembunyi di jurang, siap terbang menembus langit kapan saja. Sial, dia benar-benar memakai benda ini untuk menahannya. Kamu sangat marah. Kekuatan aura naga dan nafas naga pada cangkang itu bertarung melawan kekuatan medan perang para dewa kuno, dan sama sekali tidak kalah. Alam tanpa batas, iblis turun ke dunia. Tekad kuat terpancar di mata kamu. Bayangan raksasa di belakangmu tiba-tiba membuka tangan, meraih medan perang para dewa kuno di langit, lalu memaksa turun dan menghancurkannya. Murid Zuo Qingfan mengecil saat kekuatan luar biasa memancar dari tubuhnya. Dengan suara dingin dia berkata, "Bukan karena aku takut padamu, tapi lautan luas yang menjadi tempat hidupku ini sudah menemaniku sepanjang hidup. Aku tidak ingin lautan ini hancur sebelum aku." Tombaknya bersinar terang dengan cahaya hijau saat kekuatan cangkang naga dilepaskan sepenuhnya. Seolah-olah roh naga sejati yang tiada banding telah terbangun. Ia membuka mulut lebar-lebar dan meraung keras ke arah menara kuno itu. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.